turun banyak itu karena kita melakukan penyesuaian terhadap fenomena yang terjadi selama libur panjang Lebaran. Selama libur panjang itu banyak negara yang mengalami penurunan ya di pasar sahamnya karena ada rapat FOMC tanggal 4 Mei yang menyatakan bahwa The Fed menaikkan suku bunga 50 basis point dan juga menyatakan bahwa terus akan memerangi inflasi ya dengan cara agresif tightening atau pengetatan moneter secara agresif. Dan ini menyebabkan pasar-pasar di dunia itu turun, pasar sahamnya. Kita waktu itu libur, jadi kita begitu masuk tanggal 9 itu menyesuaikan dengan pasar lain yang sudah turun lebih dahulu. Lebih seperti itu sih. Kenapa kita turun ya setelah Lebaran. Nah, di tengah-tengah penurunan tersebut sebetulnya kemudian ada keluar lagi data inflasi Amerika yang terbaru itu 8,3%. Masih tinggi, masih di atas 8%, dan ini menyebabkan pasar di Amerika, di luar negeri itu turun lagi. Jadi sebetulnya koreksi ini adalah penyesuaian yang dilakukan oleh pasar Indonesia setelah libur panjang dan tidak mencerminkan pandangan investor terhadap kondisi fundamental Indonesia yang justru sebetulnya sangat kuat dibandingkan dengan negara-negara lain di tengah tingginya inflasi dan menurunnya pertumbuhan ekonomi tahun ini dibandingkan tahun lalu. Oke, artinya koreksi ini cukup wajar dengan respons kebijakan The Fed. Tapi kalau kita lihat sebetulnya koreksi yang terjadi dalam bursa dalam negeri, yang terjadi juga di bursa regional, apa sih Bu yang bisa kita cermati? Karena bukankah dengan kebijakan moneter The Fed yang lebih agresif ini seharusnya sudah bisa di-price in oleh pelaku pasar mengingat inflasi yang menanjak ini sudah terjadi beberapa bulan sebelumnya? Betul, bahkan kenaikan 50 basis point itu sudah diperkirakan oleh pasar sebelumnya. Yang membuat ini lebih membuat pasar lebih jittery ya, lebih tidak tenang, volatilitasnya tinggi itu adalah ketakutan juga mengenai panjangnya periode perang antara Rusia Ukraine dan juga ketakutan bahwa China itu akan lebih rendah lagi tahun ini karena adanya kasus COVID-19 yang melonjak dan kelihatannya kebijakan zero COVID akan menyebabkan lockdown yang berkelanjutan di China. Jadi kombinasi dari berbagai faktor tersebut membuat pasar lebih volatile dan juga ketakutan akan adanya resesi ekonomi di US. Itu beberapa penyebab yang menyebabkan pasar finansial dunia itu turun dan turunnya lumayan banyak ya sudah berhari-hari. Namun kalau kita melihat biasanya gejolak pasar yang tinggi setelah perubahan kebijakan The Fed itu terjadi sekitar 1 sampai 2 minggu setelah kebijakan tersebut diumumkan, ini di masa yang lalu, lebih banyak ke 1 minggu. Jadi dalam 1 minggu itu biasanya pasar volatile. Sesudah itu akan mulai stabil lagi. Kalau tidak ada perkembangan-perkembangan lagi yang mengejutkan pasar. Jadi memang dalam beberapa hari ke depan kita masih mungkin akan melihat pasar tidak stabil, tapi sesudah itu kestabilan akan kembali lagi karena sudah ada penjelasan dari The Fed mengenai rencana ke depannya bagaimana, dan ini akan menyebabkan pengambil keputusan, investor, bank sentral lain itu bisa mereposisi ulang kebijakan mereka dan mengambil keputusan yang lebih long term sifatnya. Oke.